Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Aida Happy Family YouTube channel, saluran edukasi, hiburan, dan informasi. Topik kita kali ini adalah tentang mahabbah atau cinta. Dikisahkan seorang laki-laki melihat sesuatu atau makhluk yang jelek rupa di padang Sahara. Laki-laki itu berkata, "Siapa engkau?" Makhluk itu menjawab, "Aku adalah amal burukmu." Laki-laki itu bertanya, "Bagaimana cara terlepas darimu?" Makhluk itu menjawab, "Bersolawat kepada Nabi Muhammad." Sebagaimana sabda Nabi, "Salawat kepadaku adalah cahaya di atas jembatan. Barang siapa yang bersolawat kepadaku pada hari Jumat sebanyak 80 kali, maka Allah mengampuni dosanya selama 80 tahun. Dikisahkan juga ada seorang laki-laki yang lalai bersolawat kepada penghulu kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu malam, dia melihat Nabi di dalam mimpi. Akan tetapi, Nabi tidak menoleh kepadanya. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah Anda marah kepadaku?" Nabi menjawab, "Tidak." Dia berkata, "Kenapa Anda tidak melihat kepadaku?" Nabi menjawab, "Karena aku tidak mengenalmu." Dia berkata, "Bagaimana mungkin Anda tidak mengenalku? Aku adalah salah satu umatmu." Sungguh, ulama meriwayatkan bahwa sesungguhnya Anda lebih mengetahui umat Anda dibanding pengetahuan seorang ibu terhadap anaknya. Lantas Nabi menjawab, "Mereka benar. Namun, engkau tidak mengingatku dengan cara bersolawat kepadaku. Sesungguhnya, pengetahuanku terhadap umatku sesuai solawat mereka kepadaku." Lalu laki-laki itu terbangun dari tidurnya. Dia pun mewajibkan pada dirinya sendiri untuk bersolawat kepada Nabi 100 kali setiap hari. Dia benar-benar melakukan hal itu. Beberapa waktu kemudian, dia melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi. Nabi bersabda, "Sekarang aku mengenalmu dan aku memberimu syafaat." Karena dia sudah berubah
mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-Quran, Surah Al-Imran, ayat 31. Sebab turunnya ayat ini adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak para pembesar Nasrani dan para sahabatnya kepada Islam. Mereka berkata, derajat kami adalah para putra Allah. Sungguh kami sangat mencintai Allah. Maka turunlah ayat ini. Kecintaan orang-orang mukmin kepada Allah adalah dengan mereka mengikuti perintahnya, mengutamakan ketaatan kepadanya, serta mencari ridhonya. Cinta Allah kepada orang-orang mukmin adalah pujiannya kepada mereka, pahala darinya untuk mereka, ampunannya untuk mereka, kenikmatan darinya untuk mereka dengan memberikan kasih sayang, memelihara mereka dari dosa dan memberikan pertolongan kepada mereka untuk melakukan ketaatan. Imam Al-Ghazali berkata dalam kitab Ihya-nya, barang siapa mengaku 4 hal tanpa melakukan 4 hal, maka dia adalah pembohong. Barang siapa yang mengaku mencintai surga tetapi tidak melakukan ketaatan, maka dia pembohong. Barang siapa yang mengaku mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi dia tidak mencintai ulama dan kaum fakir miskin, maka dia pembohong. Barang siapa yang mengaku takut neraka tetapi dia tidak meninggalkan maksiat, maka dia pembohong. Barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah tetapi mengeluhkan cobaan, maka dia pembohong. Sebagaimana ucapan Rabi'ah, engkau durhaka kepada Tuhan, tetapi mengaku cinta kepadanya. Demi hidupku, ini adalah logika yang mengejutkan. Jika cintamu memang tulus, niscaya engkau akan menaatinya. Karena seorang pencinta pasti akan menaati kekasihnya. Tanda tulusnya cinta adalah menuruti apa yang diinginkan kekasihnya dan menjauhi yang sebaliknya, atau apa
yang tidak disukainya. Dikisahkan, sekelompok orang menemui Ash-Shibli. Ash-Shibli berkata, "Siapa kalian?" Mereka menjawab, "Kami adalah orang-orang yang mencintaimu." Lalu Ash-Shibli menghadap dan melempari mereka dengan batu. Mereka pun melarikan diri. Ash-Shibli berkata kepada mereka, "Kalian melarikan diri dariku. Jika kalian adalah orang-orang yang mencintaiku, niscaya kalian tidak akan lari dari cobaanku." Kemudian Ash-Shibli berkata, "Para pecinta meneguk arak cinta, sehingga bumi dan negeri menjadi sempit bagi mereka. Mereka mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Mereka linglung di dalam keagungannya, bingung di dalam kekuasaannya. Mereka minum dengan gelas cintanya, tenggelam di lautan kedekatannya, menikmati kelezatan munajat kepadanya." Kemudian dia menyenandungkan syair, "Wahai tuanku, sebutan cinta membuatku mabuk. Apakah engkau melihat seorang pencinta yang tidak mabuk?" Konon katanya jika seekor unta sedang mabuk, unta tidak makan selama 40 hari. Seandainya unta diberi beban yang paling berat, unta akan mampu mengangkutnya. Sebab jika di dalam hatinya ia teringat kekasihnya, ia tidak akan mampu nafsu makan, serta tidak merasa payah untuk membawa beban yang sangat berat karena kerinduannya kepada sang kekasihnya. Jika unta yang memiliki syahwat itu saja kuat mengangkut beban yang sangat berat demi sang kekasihnya, maka tidak mampukah kalian meninggalkan syahwat yang haram karena Allah Ta'ala? Tidakkah kalian sanggup membawa beban atau ketaatan yang berat karena Allah jika kalian tidak melakukan kebaikan apapun? Seperti yang aku sebutkan ini, maka pengakuan cinta kalian hanyalah sebatas kata tanpa arti, tidak berguna di dunia maupun di akhirat, baik di hadapan makhluk maupun di sisi Tuhan yang Maha Pencipta. Diriwayatkan dari Ali, dia berkata, "Barang siapa yang merindukan surga, maka dia bersegera melakukan kebaikan-kebaikan. Barang siapa yang takut kepada neraka, maka dia melarang nafsunya melampiaskan syahwatnya. Barang siapa yang meyakini kematian, maka meninggalkan kelezatan itu mudah."
Ibrahim Al-Khawas ditanya tentang cinta. Dia menjawab, cinta adalah menghapus keinginan-keinginan, membakar semua sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan, serta menenggelamkan dirinya ke dalam lautan tanda-tanda. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah bacaan kitab Mukasyafatul Qulub karya Al-Imam Al-Ghazali. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan serta kekhilafan di sana sini. Semoga video ini membawa manfaat untuk kita semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.